Laga Persib versus Dewa United, selamat datang Lord Hand yang jadi rival. Timnas Indonesia waspada, 3 pemain Palestina yang berbahaya, eks-Persib paling familiar. Digait Persija, Doan van Hau dan Nguyen Quang Hai dilarang ke Liga 1 oleh penghemat Vietnam. Jesse Lingard gabung Bali United, segini gaji yang harus dibayar Bali United. Daftar klub terkaya di Asia Tenggara, ada Persib Bandung. Halo football lovers, kembali lagi di Grafik Publik Update. Kami akan memberikan informasi terbaru mengenai dunia sepak bola. Hanya untuk Anda. Marilah kita berkumpul di sini dan mari kita nikmati bersama. Para bobotoh penggemar bek kiri Persib Bandung Zalnando boleh bergembira. Tinggal selangkah lagi Zalnando untuk bermain penuh dalam kompetisi Liga 1 2023-2024. Zalnando yang sebelumnya mengalami cedera patah tulang saat ini sudah bisa berlatih bersama skuad Luis Mia. Bahkan bergabung latih tanding melawan Persib U21 pada 9 Juni lalu. Zalnando bermain selama 45 menit di babak kedua dan tampil ciamik seperti sedia kala untuk menjaga sektor fullback kiri. Akan tetapi, meskipun sudah bisa berlatih bahkan bermain bersama Persib, pemain bernomor punggung 27 tersebut tidak ingin terburu-buru untuk terjun secara menyeluruh membela Maung Bandung pada musim depan. Pasalnya, Zalnando masih harus beradaptasi setelah cedera patah tulang yang membuatnya absen selama 5 bulan dari Persib. Selain itu, pemain kelahiran Bandung 25 Desember 1996 tersebut dikabarkan masih harus berlatih bersama tim fisioterapi untuk menghilangkan rasa nyelunya di bagian kaki kiri. Makin enak walaupun masih ada nyelu sedikit, tapi makin hari makin berkurang seiring berjalannya latihan, ungkapnya. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Palestina pada ajang FIFA Matchday bulan Juni ini. Kedua tim akan berduel di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 14 Juni. Pada laga ini, Palestina tidak bisa dipandang sebelah mata. Demi mendapatkan hasil maksimal, skuad Garuda harus bisa memaksimalkan duel ini. Hasil positif di liga tersebut jadi modal penting untuk menghadapi Argentina pada 19 Juni mendatang. Berikut beberapa pemain yang bisa jadi ancaman bagi timnas Indonesia. 1. Mohamed Rashid. Rashid jadi pemain yang paling familiar dengan sepak bola di Indonesia. Pasalnya, dia sempat bermain untuk tim Liga 1 Persib Bandung. Setelah meninggalkan Persib, penampilan pemain yang berposisi sebagai gelandang ini semakin terjaga. Dia sukses membawa klubnya Jabal Al-Mukaber juara di ajang Yasser Arafat Cup 2023. Rashid sejauh ini sudah mencatatkan 18 cup bersama timnas Palestina. 2. Tamir Seap. Tamir jadi salah satu pemain yang berpotensi menjadi ancaman bagi skuad Garuda. Dia merupakan kapten yang memiliki caps cukup banyak, yakni pada 43 pertandingan dan total menciptakan 8 gol untuk Palestina. Tamir juga sempat di Piala AFC bersama klub Sahab Al-Khalil pada tahun 2022. Tampil dalam 2 pertandingan, dia sukses menciptakan 1 assist di babak penyisihan grup. 3. Mahmud Wadi. Wadi merupakan penyerang yang cukup potensial bersama Palestina. Dia sejauh ini mencatatkan 13 cap bersama timnas. Penampilannya juga mencuri perhatian saat bermain bersama klub asal Mesir. Dari 16 pertandingan bersama klub tersebut, pemain berusia 28 tahun ini sukses menciptakan 4 gol dan 2 assist. Bobotoh terpantau sudah tak sabar menyaksikan laga uji coba antara Persib Bandung melawan Dewa United, di mana ada sosok Lord, idola yang kini menjadi bagian dari Tangsel Warriors untuk musim 2023-2024 mendatang. Terlebih, di bawah asuhan Luis Mia Liga 1 2022 lalu, Persib sempat berpeluang untuk menjadi juara meski akhirnya gagal dan harus puas finish di peringkat ketiga klasemen akhir. Kini Persib terpantau bakal menjajal kekuatan terbarunya dengan melawan Dewa United dalam laga uji coba sebelum Liga 1 2023 dimulai. Dilansir dari unggahan Instagram klub pada Selasa 13 Juni 2023, laga uji coba melawan Dewa United akan digelar pada Kamis 15 Juni 2023 malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Meski kabar digelar tanpa penonton, laga antara Persib Bandung melawan Dewa United masih tetap bisa disaksikan oleh bobotoh dari layar kaca.
menutup program latihan di Bandung jelang Liga 1 2023-2024 tanpa penonton live di Indosiar. Pertandingan antara Persib dengan Dewa United tersebut justru mendapat sorotan tersendiri dari para bobotoh. Dengan begitu, bobotoh menyoroti sosok Lord Hen-Hen Herdiana bersama klub barunya Dewa United yang bakal bertanding melawan Persib saat laga uji coba mendatang. Bahkan, bobotoh juga tak sabar melihat duel antara Hen-Hen dengan Febri Haryadi yang notabene adalah dua pemain jebolan Akademi Persib. Jika Jesse Lingard gabung Bali United, segini gaji harus dibayar Serdadu Tridatu. Sekedar diketahui, mantan pemain Manchester United itu belakangan ini tengah dirumorkan akan bergabung dengan Serdadu Tridatu, julukan Bali United. Rumor itu mencuat usai Jesse Lingard membuat pernyataan mengejutkan saat berkunjung ke Indonesia, menghadiri acara perusahaan perlengkapan olahraga. Dalam kesempatan itu, pemain 30 tahun tersebut ditanya soal masa depannya. Jesse Lingard pun memberikan jawaban mengejutkan saat ditanya soal klub mana yang bakal dia pilih jika memutuskan berkarir di Indonesia. Ex-Manchester United itu mengaku tertarik untuk bermain bersama Bali United. Sebagai informasi, Jesse Lingard saat ini berstatus tanpa klub usai kontraknya tak diperpanjang oleh Tottenham Forest. Pemain 30 tahun itu direkrut Tottenham Forest dari Manchester United pada Juli 2022 dengan status bebas transfer. Namun performa Jesse Lingard tak terlalu menonjol selama satu musim bersama Nottingham Forest. Tercatat pemain asal Inggris itu hanya mencetak 2 assist dan 2 gol dari 20 pertandingan di semua kompetisi untuk The Forest. Kendati begitu, Jesse Lingard digaji dengan angka yang cukup mahal. Menurut laporan The Telegraph, Jesse Lingard mendapatkan gaji pokok di Tottenham Forest senilai 80.000 pound sterling per pekan atau 1,4 miliar rupiah. Selain itu, Tottenham Forest juga memberikan Jesse Lingard bonus sehingga sang pemain mendapat gaji total 120.000 pound sterling atau sekitar 2,2 miliar per pekan. Dua pemain asal Vietnam, Nguyen Quang Hai dan Doan Van Hau santer dikabarkan akan merumput di Liga 1 2023-2024. Dikutip dari media Vietnam Soha.vn, keduanya disebut-sebut menjadi bidikan Persija Jakarta yang hingga kini masih kekurangan slot pemain ASEAN. Namun keputusan ini mendapat pertentangan dari pakar sepak bola Vietnam Phu Mang Hai yang memiliki pendapat lain. Phu Mang Hai menyoroti regulasi Liga 1 musim terbaru yang memberikan tambahan slot untuk pemain asal Asia Tenggara. Karena itulah mulai santer rumor perekrutan pemain Vietnam oleh klub-klub di Liga 1 Indonesia. Ketika ditanya apakah pemain Vietnam harus pergi ke luar negeri ke Indonesia, Phu Mang Hai justru menolak. Menurut saya, level Liga Indonesia mungkin masih kalah dengan V-League, kasta tertinggi Liga Vietnam. Jadi kalau pemain Vietnam datang ke sana hanya untuk mencari suasana baru. Tentu saja pergi ke sana untuk mencari lingkungan baru juga menarik. Kalau pihak Indonesia membuat proposal dengan aspek finansial yang baik, mengapa tidak? Mantan pemain The Chong tersebut mengatakan, jika ingin meningkatkan profesionalitas, Liga Thailand akan lebih cocok untuk pemain Vietnam. Di Asia Tenggara, jika pemain Vietnam berminat untuk pergi ke luar negeri, Thailand adalah tujuan yang bagus. Bagaimanapun, sepak bola profesional Thailand lebih baik dari kita. Levelnya lebih tinggi dari V-League di Liga Thailand. Pemain Vietnam bisa bermain untuk 1 atau 2 tahun. Jika mereka masih dalam masa prima, mereka akan pergi ke Jepang dan Korea. Secara khusus, Phu Mang Hai memperingatkan Doan Van Hau untuk tidak pergi ke Indonesia.
Pasalnya, ada sejumlah penggemar sepak bola Indonesia yang tidak menyukai Duan van Gaal karena penampilannya saat laga melawan Indonesia di SEA Games dan Piala AFF 2022. Persib termasuk dalam jajaran klub sepak bola terkaya di Asia Tenggara, bersama beberapa klub negara tetangga termasuk wakil Filipina. Termasuk tim-tim berlabel terkaya di Asia Tenggara, Persib salah satunya dengan Luis Milla sebagai pelatih kepala. Tak melulu di Eropa, Asia Tenggara juga memiliki sederet klub kaya yang turut menghiasi kompetisi internasional, seperti Piala AFC dan Liga Champions Asia. Berikut deretan klub terkaya Asia Tenggara. 1. Johor Darul Ta'zim tengah menjadi kebanggaan Asia Tenggara lewat sederet prestasi yang ditorehkan klub asal Malaysia ini. JDT dibanderol dengan harga 3,7 triliun rupiah. Klub terkaya Asia Tenggara yang mencoba menerapkan segala aspek pendukung sepak bola modern. 2. Mountain United dibanderol dengan harga 1,7 triliun rupiah, mengakhiri musim 2022-2023 di peringkat keempat. Mountain termasuk klub besar langganan gelar juara. Setidaknya sudah 4 gelar Thai Champions yang diraih mereka. 3. Persib Bandung dengan bandrol 1,1 triliun rupiah menjadi salah satu klub terkaya tak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Skuad asuhan Luis Milla mengakhiri musim 2022-2023 di posisi ketiga klasemen akhir Liga 1. Namun hal itu tak memengaruhi status klub terkaya mereka. 4. Leon City Sailors FC 888 miliar rupiah. Liga Singapura bisa jadi kalah saing dengan beberapa kompetisi sepak bola Asia Tenggara lain. Namun soal klub terkaya tak perlu diragukan lagi. 5. Klub asal Filipina, United City FC termasuk jadi salah satu yang terkaya di Asia Tenggara, memiliki nilai pasar 745 miliar rupiah. Klub langganan juara Liga Filipina dan wakil negara ini di kompetisi internasional seperti Piala AFC atau Liga Champions Asia. Ayo memperangkan SIP. Rodriguez ingin segera bergabung. Bek anyar asal Spanyol Alberto Rodriguez Martin mengaku senang bisa bergabung dengan Persib di Liga 1 2023-2024. Rodriguez bergabung dengan Persib dengan durasi kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Sebelum berbaju Persib, Rodriguez bermain untuk CD Lugo, tim divisi Segunda La Liga Spanyol. Pada musim lalu, ia tampil dalam 36 pertandingan dengan sumbangan 3 gol. Setelah tanda tangan bersama Persib, saya sangat senang dengan babak baru ini. Saya sudah tidak sabar untuk datang, menunjukkan kerja saya dari hari ke hari, dan membantu tim mencapai target, kata Rodriguez Selasa 13 Juni 2023. Pemain berusia 30 tahun itu menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Boboto melalui media sosial. Menurutnya, dukungan positif Boboto itu sangat penting. Untuk Boboto, saya sangat berterima kasih untuk sambutannya di media sosial. Saya akan bekerja sangat keras untuk memberi mereka dan tim kebahagiaan di musim yang sangat baik ini. Kami akan berusaha mencapai target itu, ungkapnya. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.